Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Jaya Permana dari kelompok 6. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan tentang mesin CNC atau Computer Numerically Controlled. Adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau perintah gerakan yang menggunakan angka dan huruf. Yang pertama adalah sejarahnya. Mesin CNC adalah suatu mesin yang dikontrol oleh komputer dengan menggunakan bahasa numerik atau perintah gerakan yang menggunakan angka dan huruf. Mesin CNC tingkat dasar yang ada pada saat ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mesin CNC 2-axis atau yang lebih dikenal dengan mesin bubut atau lathe machine, dan mesin CNC 3-axis atau yang lebih dikenal dengan mesin press atau milling machine. Mesin CNC pertama diciptakan pertama kali pada tahun 40-an dan 50-an dengan memodifikasi mesin perkakas biasa. Dalam hal ini, mesin perkakas biasa ditambahkan dengan motor yang akan menggerakkan pengontrol mengikuti titik-titik yang dimasukkan ke dalam sistem oleh perekam kertas. Mesin perpaduan antara servo motor dan mekanis ini segera digantikan dengan sistem analog dan kemudian komputer digital. Pada awal lahirnya mesin CNC atau Computer Numerically Controlled bermula pada tahun 1952 yang dikembangkan oleh John Pearson dari Institut Teknologi Massachusetts. Mesin CNC memerlukan biaya yang tinggi dan volume unit pengendali yang besar. Seiring dengan perkembangan teknologi semikonduktor atau mikroprosesor, maka berkembang pula sistem kendali atau kontrol yang diterapkan. Selanjutnya tercipta sistem kendali yang berbasis komputer yang kemudian dikenal dengan nama mesin CNC atau Computer Numerically Controlled, yang telah dikembangkan dan direvolusi proses desain menjadi lebih canggih. Saat ini mesin CNC mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program CAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anwar Maulana, NIM saya 1911151129. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dimana saya menjelaskan yang pertama yaitu komponen utama dari mesin CNC. Yang pertama motor utama. Motor utama adalah motor penggerak cekam atau yang disebut shaft. Untuk memutar benda, kerja motor ini adalah motor jenis DC atau searah dengan kecepatan putar yang bervariasi. Yang kedua yaitu eretan. Eretan adalah gerakan persungguhan dengan jalannya mesin untuk mesin bubut CNC. Yang selanjutnya yaitu step motor, di mana step motor ini penggerak eretan pada tiap-tiap eretan, mempunyai penggerak sumbu X dan sumbu Z. Terus yang selanjutnya yaitu rumah alat potong, di mana digunakan untuk menjepit alat potong pada waktu proses penggerak benda kerja. Adapun jenis alat yang digunakan yang disebut revolver. Yang selanjutnya yaitu cekam atau yang disebut dengan shaft. Shaft ini digunakan untuk menjepit benda kerja pada waktu proses penyayatan benda kerja langsung. Yang selanjutnya yaitu tail stock, di mana tail stock itu adalah alat bantu mesin yang digunakan untuk mengerjakan tugas proses kerja secara manual. Dan yang terakhir yaitu meja mesin. Meja mesin ini berfungsi sebagai papan luncur gerakan dari eretan mesin, yaitu untuk kebersihan harus selalu dijaga karena kerusakan dari permukaan meja mesin akan sangat berpengaruh terhadap hasil benda kerja. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem koordinat mesin CNC. Yang selanjutnya itu sistem koordinat, di mana sistem koordinat ini adalah mesin CNC adalah mesin yang bekerja dengan gerakan pusat sesuai dengan arah koordinat kartesian, yaitu dari sumbu X, Y, dan sumbu Z. Kaidah tangan kanan untuk sistem koordinat kartesian. Lokasi sistem koordinat relatif terhadap mesin bergantung pada tipe mesin. Arah sumbu mengikuti aturan 3 jari tangan kanan. Dan selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tooling mesin, di mana diantaranya ada mesin bor, IDM, mesin bubut, mesin milling, CNC pengukir kayu, terus turret punch, mesin pembengkok kawat, pemotong foam, kawat panas, pemotong plasma, pemotong jet air, pemotong laser, oksiful, penghalus permukaan, dan grinder silindris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Arisman. Saya akan melanjutkan materi tentang parameter. Yang pertama, kecepatan potong atau cutting speed.
Kecepatan potong adalah panjang ukuran lilitan pahat terhadap benda kerja atau dapat juga disamakan dengan panjang total yang terpotong dalam ukuran meter yang diperkirakan apabila benda kerja berputar selama 1 menit. Yang kedua, gerakan makan, feed rate. Kecepatan gerak pemakan adalah kecepatan yang dibutuhkan pahat untuk bergeser menyayat benda kerja tiap radian per menit. Kecepatan tersebut dihitung tiap menit. Yang ketiga, ada kedalaman pemakanan atau depth of cut. Kedalaman pemakanan adalah rata-rata selisih dari diameter benda kerja sebelum dibubut dengan diameter benda kerja setelah dibubut. Kedalaman pemakan dapat diatur dengan menggeserkan peluncur silang melalui roda pemutar. Skala pada pemutar menunjukkan selisih harga diameter. Yang keempat, ada waktu pemotongan atau cutting time. Waktu pemotongan bisa diartikan dengan panjang pemesinan tiap kecepatan gerak pemakanan. Suatu waktu pemesinan adalah milimeter. Selanjutnya, proses gerakan pemakanan dengan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu. Pemakanan yang identik dengan proses bubut rata. Tetapi arah gerakan pemakanannya tegak lurus terhadap sumbu benda kerja atau gerak pemakannya menuju ke sumbu benda kerja. Proses bubut tirus atau taper turning. Proses bubut ini sebenarnya identik dengan proses bubut rata di atas. Hanya jalannya pahat membentuk sudut tertentu terhadap sumbu benda kerja dari proses-proses gerakan pembubutan di atas. Selanjutnya ada pemrograman. Dalam cara program mesin CNC ada yang dinamakan sebagai urutan perintah. Selain itu, untuk memprogram mesin CNC dasar, program CNC harus terlebih dahulu disusun mulai dari bagian-bagian program. Pada bagian-bagian program mesin CNC, bubut terbagi atas 2 informasi. Pertama, teknologi dan yang kedua informasi geometris. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasannya. Yang pertama, proses plan. Proses plan terdiri dari 2 tahapan, yaitu pengumpulan data dan selanjutnya dilakukan analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data ada 2 tipe masalah. Yang pertama, produk yang bermasalah akibat adanya cacat. Yang kedua, jumlah rework yang harus dilakukan akibat adanya cacat tetapi masih mungkin bisa diperbaiki melalui rework. Selanjutnya, analisis Pareto. Melalui analisis Pareto, feed roll dipilih untuk diteliti lebih lanjut karena memberikan kontribusi yang signifikan pada terjadinya kecacatan. Tabel tersebut menunjukkan presentasi rework produk feed roll terhadap jumlah pesanan dalam periode Januari sampai September 2016, yaitu 70,59% yang didapat dari jumlah order dibagi jumlah rework yang terjadi. Jumlah tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan tingkat keberhasilan pembuatan dalam sekali percobaan. Selanjutnya ada material pembuatan feed roll. Material yang digunakan untuk pembuatan produk feed roll ialah material steel dengan jenis SKD11. Dari segi pemilihan material, karakteristik material SKD11 sudah sesuai dengan aplikasi proses pembuatan spring. Selanjutnya, aliran proses pembuatan feed roll. Aliran proses pembuatan feed roll melewati beberapa mesin pada proses manufaktur. Pada proses pembuatannya, feed roll melewati proses kunci yaitu pada mesin CNC lathe, yaitu proses pembuatan kontur alur produk. Pada proses ini sering terjadi cacat karena proses manufaktur yang belum stabil. Selanjutnya, waktu dan biaya proses pembuatan feed roll. Aliran proses pembuatan feed roll melewati beberapa mesin yaitu memiliki biaya per menit seperti yang dijelaskan pada tersebut. Pada aliran proses tersebut, mesin CNC lathe memiliki biaya per menit tertinggi. Pada metode pengoperasian dijalankan secara otomatis menggunakan program yang ditransfer ke software mesin. Selain memiliki biaya per menit yang tinggi, waktu proses pembuatan produk feed roll pada mesin CNC lathe yang cukup lama, pembuatan biaya produk juga
menjadi lebih tinggi. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil dari pembahasan studi kasus yang tadi sudah dijelaskan, di mana hasil evaluasinya yaitu setelah dilakukan analisis dari permasalahan yang terjadi dan pelaksanaan perbaikan pada tahapan-tahapan dapat ditunjukkan dalam tabel berikut. Di samping ini ada tabel, di mana tabel tersebut menjelaskan secara detail perbandingan biaya produksi yang dikeluarkan antara sebelum dan setelah perbaikan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya yang dikeluarkan setelah perbaikan untuk membuat produk Vidrol lebih rendah dibandingkan dengan biaya sebelum perbaikan. Dari segi perubahan aliran proses, biaya yang dikeluarkan aliran proses adalah setelah perbaikan lebih rendah dibandingkan dengan sebelum perbaikan. Dikarenakan pengulangan proses yang menyebabkan pengurangan penggunaan mesin sehingga waktu siklus produk menjadi lebih cepat. Selain itu, penggantian penggunaan mesin dari mesin CNC LED menjadi mesin CNC LED manual pada proses pembuatan kontur alur produk Vidrol mengurangi biaya yang dikeluarkan karena biaya per menit mesin LED manual lebih rendah dibandingkan dengan mesin CNC LED. Sedangkan dari segi perubahan metode proses, biaya pemakaian tools pada kondisi setelah perbaikan juga lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum perbaikan. Hal ini dikarenakan tools yang digunakan pada kondisi setelah perbaikan dapat diasah ketika tumpul sehingga dapat meminimalkan biaya pembuatan spesial tools. Yang selanjutnya yaitu tabel berikutnya, di mana tabel tersebut menjelaskan persentase cacat produk atau yang dari Vidrol, yaitu dari sebelum perbaikan, saat perbaikan hingga setelah perbaikan. Didapat bahwa persentase cacat produk Vidrol semakin menurun. Kita lihat dari bulan Oktober, di mana bulan Oktober 2016 hingga bulan Januari 2017 itu semakin menurun persentasenya yang dari 14,29% menjadi 0,00%. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.